Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review ayam yang buat gue benar-benar bagus banget. Dan ini adalah The Audio Clairvoyance, di mana harganya itu adalah sekitar $700. Gue nggak tahu di Indonesia berapa, tapi gue tebak ya sekitar 10,5 jutaan. Karena ayam gue yang $700 juga, Moondrop S8 dijual dengan 10,5 jutaan. Dan dia menggunakan konfigurasi yang unik, 1 dynamic driver, 5 balancer meter, dan juga 2 electrostatic driver. Oke, langsung aja seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi, respons, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari buildnya sendiri, ini adalah build yang misalnya kalian udah pernah coba banyak ayam kekinian gitu, sebutlah Story Audio, C Audio, bahkan Stage Tone dari For Acoustic. Buat gue ini kayak ya mirip-mirip aja untuk secara build-nya, bahwa dia housingnya pakai full resin begini. Lalu faceplate-nya cukup cantik. Gue belum pernah lihat pola ini sebelumnya di mana-mana. Bagian atas itu kayak pearly rock gitu loh, ada pearly kayak gue kayak shell kerang gitu rasanya kesannya, tapi ada warna-warna hijaunya begitu. Dan housingnya itu sendiri shellnya smoky gray atau smoky black begini ya. Kalau dengan cahaya tertentu bisa kelihatan beberapa bagiannya ya, nerawang dikit. Dan ini tebel banget. Di bagian belakang ada vent hole-nya. Dan kemudian dia pakai dual pin connector yang 0,78. Dan kabelnya ini terlihat ganteng. Dia tebel dan juga mengkilat begini, cukup lentur. Dia pakai di bagian atasnya tuh twisted dan bagian bawahnya juga twisted. Kelihatannya twistednya tebel begini. Kelihatan kabelnya tuh bagus, tapi jujur aja karena tebelnya ini agak tetap aja, walaupun gue bilang rada lentur, nggak selentur yang gue suka biasanya. Ini tetap aja rada kaku sebenarnya. Lalu untuk fittingnya sendiri, jujur aja buat kuping gue sendiri ini tidak terlalu enak, terlalu besar. Housingnya itu gede banget. Kalau misalnya dilihat dari ini rasanya nggak terlalu kelihatan. Kalau dipakai di kuping gue cukup kelihatan ini betapa gedenya dia. Dan emphasize begini loh, bagian bawahnya ini cukup besar. Mau nggak mau itu kena bagian belakang kuping gue. Dan gue perlu posisi yang benar-benar pas untuk nozzle-nya ini. Karena lihat ya, kalau nozzle-nya dibandingin sama bodinya ini, buat gue rasionya tuh nozzle agak pendek. Jadi gue rada kesulitan kadang-kadang ketika gue mau pakai dengan posisi yang tepat. Bagian ini tuh nempel, rada masuk, rada kurang enak, rada masuknya tuh maksa begitu rasanya. Tapi jujur aja ini sangat tergantung dengan kuping orang masing-masing. Dimana kalau kuping gue sendiri pakai Moondrop S8 itu enak banget. Jadi gue mau bandingin sedikit. Ini Moondrop S8, ini The Audio. Lihat betapa besarnya The Audio, jauh lebih besar. Ini kelihatan banget kayak raksasa. Tuh lihat. Walaupun lengkungannya mirip-mirip bentuknya, tapi gara-gara betapa besar tuh, lihat bokongnya, bagian bawahnya tuh besar sekali. Si S8 itu masuk slep gitu aja, ini udah enak banget. Dan di sini gede sekali. Jadi ya jujur aja buat gua fittingnya itu kurang enak, bahkan itu mungkin bisa gue bilang kelemahan terbesar dari ayam ini buat pengalaman gue sendiri secara subjektif. Nah, kemudian untuk suaranya sendiri gue akan pakai i5 XDSD, kemudian Kudlix 5K, dan juga iBasso DX160 sebagai source gue. Tentunya gue cobain secara SE dan juga balance, dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, jadi secara frekuensi respons untuk The Audio Clairvoyance ini gue simply ngomong dia itu balance, tapi cukup energi dengan catatan begini. Beberapa emphasize yang paling kerasa yaitu di bass to sub bass kelihatan di sini. Kemudian mid range-nya, dan ini tidak terlalu tinggi-tinggi banget, tidak terlalu rendah-rendah banget. Ini really good lah mid range-nya itu. Lo treble-nya nggak langsung turun, dia terus cukup extended baru turun di sekitar sini. Dan buat gue ini bagus banget, seriously bagus banget. Karena gue perlu banding dulu sama Harman yang sering kali gue pakai. Kalau misalkan udah ikutin Harman biasanya ya, itu kan banyak yang kritik lah, bisa dibilang tuh dua hal, termasuk gue sendiri kritik bagaimana dia itu roll off terlalu cepat di bagian treble biasanya. Dan juga mau nggak mau kadang beberapa orang itu ngerasa mid range-nya terlalu shouty di 3 kHz. Buat gue The Audio Clairvoyance ini selalu menjawab semua itu. Gue nggak ngomong bahasa dua-dua excellent. Cuman The Audio Clairvoyance 3 kHz tidak setinggi si Harman kayak XSS di sini contohnya.
Dan juga dia ada beberapa deep lagi di beberapa vokalnya itu, dia jadi smooth banget lah vokalnya itu, nggak ada shoutiness-nya, benar-benar balance, really good. Lalu kemudian treble-nya tidak duluan turun, jadi ketika Harman gitu habis 3K kan dia turun treble-nya. Lihat yang via audio, nggak, dia masih still going strong, dia masih lebih extended lagi rasanya. Jadi buat gue, yes, via audio clairvoyance ini, kalau misalnya gue mungkin ada ranking tonal gitu, sayangnya nggak ada karena gue nggak bikin formulanya juga. Via audio clairvoyance ini tonalnya bagus banget. Ini gue bandingin lagi sama kayak Moondrop S8 yang buat gue kayak rival ya di harganya. Ganti dulu warnanya jadi biru ya. Moondrop S8 itu bisa dibilang ya seperti Harman pada umumnya lah. Tapi somehow gue ngerasa kayak S8 walaupun jelas dia lebih detail jauh dari kayak XSS. Tapi mau nggak mau gue harus jujur aja di beberapa lagu kadang bisa lebih shouty sedikit. Dan yes, di sini jujur aja tonal clairvoyance buat gue better. Karena dia tidak bisa dibilang vokal tidak semaju S8. Mungkin kalau lu yang suka vokal maju mungkin lebih suka S8, tapi buat gue sendiri lebih balance si audio clairvoyance. Lalu kemudian treble-nya juga cukup lebih bisa extended, sementara si S8 lebih berasa turun di sini karena ini peak resonance ya. Jadi S8 bisa dibilang begini bentuknya, bisa turun begitu, sementara clairvoyance buat gue jelas masih lebih extended. So yes, clairvoyance really good. Ini lagi kalau misalnya dibandingin dengan DF neutral, kelihatan bagaimana si Tia Audio Clairvoyance itu punya bass yang lebih tinggi dan juga punya treble yang masih cukup extended. Jangan ya, dia cukup neutral-ish, bisa dibilang mid to treble-nya itu. Maksudnya gue nggak ngerasa dia yang naik banget, naik tuh turun banget. Really well controlled, bassnya bagus. Wah gila, ini pokoknya Clairvoyance ini thumbs up banget soal tonal dan soal frequency response-nya. Bagus banget, rapi sekali. Oke, jadi untuk suara tonal daripada si Audio Clairvoyance ini gue anggap sebagai simply balance aja. Dia tidak terlalu masuk kategori V-shape atau tidak masuk juga warm banget, bright banget, tidak DF ataupun Harman juga buat gue, tapi bisa kelihatan bahwa emphasize-nya penekanannya itu ada di sub bass, kemudian ada upper mid range rise, tapi upper mid range rise-nya itu masih seperti DF ya, jadi buat gue masih dalam kategori tidak maju-maju banget juga. Lalu treble-nya itu cukup extend tapi nggak ada penekanan sampai maju banget ataupun mundur banget, simply cukup lumayan extend sedikit aja. Jadi buat gue ini simply balance aja, bassnya bisa sampai dalam, mid range-nya tuh smooth, tapi smooth and balance, nggak terlalu warm, nggak terlalu bright. Lalu treble-nya itu cukup bisa sampai cukup extend gitu. Jadi simply really good aja secara tonal balance. Tapi jujur aja gue masih kadang-kadang di beberapa lagu gue masih ngerasa oh ini bassnya dynamic banget, mid range-nya ala-ala BA, treble-nya S banget. Sebenarnya paling kerasa tuh dynamic bass dan juga treble S-nya. Mid range BA-nya kadang-kadang tersamarkan, timbre BA-nya nggak terlalu berasa. Oke, langsung aja kita bahas mulai satu-satu dulu aja. Dari bass-nya ini adalah bass yang jujur aja tergantung fitting sih, karena gue harus ngomong bahwa fitting ini kadang susah, yang tadi gue bilang ya, bahwa shell-nya gede, nozzle-nya itu rada pendek. Jadi kalau misalnya kalian nggak dapat shell yang tepat, itu mungkin biasa kayak ya jeduk-jeduk tapi nggak terlalu gede aja. Nah, gue pakai spin fit bawaannya dia itu dengan posisi tertentu itu bisa sampai gede, cukup gede sampai apa ya, kayak mungkin bass head pun bisa suka karena dia bisa dalam, jeduk sampai dalam banget. Jujur aja tebel tuh nggak terlalu tebel banget, nggak, tapi dia gebukannya, jedukannya itu ceduak di pukulan sampai dalamnya. Itu yang penting gue berasa tekstur dalam, tekstur dan juga punch kayak dishnya gitu, ceduknya itu sangat satisfying buat gue. Sangat berasa teksturnya, sangat asik dipakai lagu EDM, sangat asik dipakai lagu pop yang cedak-ceduk begitu. Jadi cukup bass yang energik, tapi tentu kalian harus dapatin fitting yang tepat dulu. Dan ini adalah bass yang dalam, mantep banget. Tapi jujur aja kalau dibilang cepet, nggak juga. Kalau terlalu cepet gitu misalnya untuk kayak, maksud gue di harganya ya. Kalau misalnya dibandingin sama ayam-ayam Dynamic 2 juta gituan sih jelas ini cepatannya mungkin setara, cuman dia nggak terlalu cepet aja. Jadi gue dengerin lagu The Eternal Darkness
Eternal Darkness apa Eternal Night gitu ya, yang lagu Mike Portnoy buat gue agak sedikit kurang cepat, kurang deg-deg-deg-deg-degnya gitu. Double pedalnya itu gue kurang dapat definisi bass deg-deg-degnya itu kurang cepat aja. Tapi kalau secara tekstur dalamnya itu berasa mantep. Nah kemudian beralih ke mid range. Nah ini gue yakin sekali banyak banget yang suka sama mid range ini, karena ini adalah mid range yang gue bisa bilang dia tuh safe, sama sekali safe banget. Dia gak pernah shouty, gak pernah terlalu warm, gak pernah terlalu bright. Buat gue ini kayak wah, mantep banget tonal balance untuk mid range-nya ini. Buat vokal cowok ataupun vokal cewek, gue kasih Il Divo, gue kasih Josh Groban, misalnya dikasih yang powerful gitu, dia masih bisa kasih powernya. Gue kasih Adele itu masih bisa kasih powernya, Celine Dion masih bisa. Tapi kalau dikasih Joyce Chu itu masih berasa manis-manisnya, dikasih apa juga masih, maksudnya manis-manis tipis-tipis bisa dapet, rada tebel juga masih bisa ngikutin. Jadi ini simply balance aja, nggak pernah ofensif, nggak pernah nyerang. Dikasih lagu Ed Sheeran, Galway Girl itu aman sama sekali, nggak ada sibilan sama sekali, sangat-sangat terkontrol dengan baik. Mantep banget pokoknya buat gue vokalnya. Gue nggak bisa jujur aja gue nggak bisa protes soal vokalnya, sangat-sangat bagus tuningannya. Nah kemudian untuk treble-nya ini kadang bisa umumnya kebanyakan gue ngerasa treble-nya tuh mantep banget karena dia extend sampai tinggi. Ciri khasnya Est lah ya, dia tuh bisa nyampe tinggi, nada-nada tinggi tanpa pedes-pedes banget dan juga tanpa bikin suaranya metalik gimana. Cuman memang timbre Est, kalau kalian udah dengar beberapa kali yang Est begitu ya, kayak Kaguya atau kayak General tuh dari Sorry Audio, itu memang masih berasa S-nya, karakteristik elektrostatik yang cepras-ceprasnya arah timbre S-nya itu masih rada berasa, kadang-kadang sedikit misah dari vokalnya. Kadang-kadang tiba-tiba iri sendiri di atas begitu. Gue ngerasa ini kayak contohnya lagu di Put It All On Me-nya Ed Sheeran di bagian ref itu kan cek-cek-cek-cek-ceknya itu bisa terbang tinggi banget, lalu kayak tidak terlalu sejalan dengan mid range-nya yang warm and smooth gitu. Jadi kayak ya ini tapi hanya di beberapa lagu aja, di kebanyakan lagu gue ngerasa cukup koheren sebenarnya. Nah kemudian kalau kita ngomong teknikalitas, ini juga sesuatu yang buat gue mantep, karena gue yakin kalian nyoba IAM ini, salah satu yang mungkin kalian rasakan adalah soundstage dan juga 3D imaging-nya. Itu langsung 3D, apalagi kalau kalian denger lagu live seperti kayak Hotel California, itu langsung berasa 3D, langsung berasa imaging-nya tuh ada vokal di tengah, lalu kemudian ada bass yang rada dalam, rada ke bawah, lalu kemudian di sekeliling kalian ada tepuk tangan, lalu ada cekeces gitu yang mengelilingi di sekitar atas, gitar di tengah, lalu kadang-kadang kayak ke kanan atau kiri dikit begitu. Ini benar-benar berasa bagus untuk live music dengan dengan bass yang bisa sampai dalam, vokal yang nggak menyerang, dan juga treble yang bisa sampai tinggi. Itu benar-benar berasa lengkap banget kalau gue denger live music. Luar biasa, dan juga separasinya itu juga cukup bagus antara nada-nada elemen-elemen di lagu cukup terpisah dengan baik. Tapi jujur aja bukan yang the best. Bahkan buat gue di harga 10 juta, gue pernah ngerasain yang lebih baik di IAM gue sendiri, yaitu di S8. Tapi gue akan bahas nantinya. Jadi buat gue ini bagus banget, tapi not the best. Simply gitu aja. Tapi untuk 10 juta ini udah termasuk jelas ya, levelnya nggak mengecewakan untuk separasi sendiri. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke perbandingannya, karena ini bakal perbandingan yang cukup sengit buat gue, karena buat gue dua-duanya tuh bagus pakai banget. Sampai kalau misalnya gue dikasih uang 10 juta gitu, gue suruh beli ayam gitu, sebutlah uang kaget harus dibelanjain tapi ayam gitu ya, gue bakal galau banget antara dua ini. Gue bahkan ya benar-benar galau di antara dua ini, sama-sama sangat-sangat bagus dan juga ada kelebihan kekurangan masing-masing, tapi untungnya konklusinya nanti akan ada. Nah, gini dulu, gue akan ngomong dulu secara build ya, karena mau nggak mau build-nya itu buat gue somehow walaupun lebih kecil, tapi kok gue ngerasa kayak shell-nya si S8 ini feels-nya lebih full di tangan gue. Yang ini tuh walaupun lebih besar, tapi rada, gue nggak tahu, ada sense sedikit kopong mungkin gitu ya. Tapi gue nggak tahu ini mungkin perasaan doang apa gimana, tapi bagaimanapun sense itu tetap ada. Dan juga fittingnya buat gue jauh lebih enak S8. Gue sedikit struggle di fittingnya ini, tapi sekali lagi kadang-kadang ini hal yang subjektif ya. Kadang orang mungkin lebih bisa suka clairvoyance daripada S8, tapi
seluruh orang yang pernah nyoba dua ini yang gue kenal itu 100% ngomong S8 lebih enak fittingnya. Cuma ya mungkin bisa berbeda antar orang juga. Ditambah lagi kabelnya, S8 itu jauh lebih fleksibel. Sementara di Clairvoyance, walaupun buat gue lebih ganteng, lebih kesannya kabel mahal, tapi ini lebih kaku. Jadi secara fittingnya aja itu tidak seenak S8. Jadi buat gue build and fitnya S8 jelas menang. Nah tapi kalau suara, jujur aja buat gue lebih balance, lebih dinamis itu di Clairvoyance. Maksudnya gini, dengan bass yang dynamic, ini bassnya BA. Mau nggak mau, bass BA timbernya, pukulannya itu tuh ada batasan. Dia ceduknya itu tuh kayak nggak selepas, nggak se-ekspresif dynamic. Dynamic itu bisa lebih jeduk lagi, lebih fun lagi, lebih mukul lagi. Nah itu gue merasa si Clairvoyance ini bisa kasih itu lebih baik lagi. Kemudian mid range-nya buat gue lebih balance lagi di Clairvoyance, jujur aja. Clairvoyance berasa lebih karena di S8 itu kadang-kadang dengan upper mid-nya yang lumayan maju, walaupun nggak maju banget tapi yang agak maju gitu kalau dibandingin neutral buat gue. Itu ada di beberapa lagu bisa a bit shouty. A bit ya, gue nggak ngomong banget dan ini bahkan jarang berasa. Tapi kalau misal gue nitpick banget, gue benar-benar kayak harus kritik, S8 itu kadang bisa sedikit lebih shouty dibanding si Clairvoyance. Lalu kemudian treble juga di S8 itu berasa lebih terbatas karena sekali lagi BA itu tuh ada seperti ini, dia rapih tapi kayak terbatas gitu loh. Dia nggak bisa gemericik terbang lepas dibandingin elektrostatiknya si Clairvoyance ini. Jadi gue misalnya dengar lagu yang ada cekes-cekesnya itu pasti berasa lebih lepas. Gue nggak ngomong lebih pedes ya, lebih lepas, lebih kedengeran, lebih natural itu di Clairvoyance ini. Jadi gue ngomong secara tonal overall buat gue simply lebih balance ada di Clairvoyance. Tapi ada tapinya. Buat gue lebih rapih di S8. Jadi walaupun lebih berasa terbatas, nggak selepas atas bawahnya tuh kayak Clairvoyance, tapi buat gue lebih rapih walaupun jadi kayak atas bawahnya tuh berasa di atas frekuensi bawahnya tuh berasa di sedikitin, si S8 itu berasa lebih dibatasin lagi. Tapi dalam frekuensi yang terbatas itu dia lebih bisa rapih dan lebih bisa koheren. Karena seperti yang tadi gue bilang, kadang-kadang di Clairvoyance itu gue bisa ngerasa, oh ini sedikit detach nih. Gue sedikit ada ngerasa perbedaan bass dynamic driver, mid range sama treble itu kadang-kadang bisa berasa sedikit misah, sedikit lah, gue nggak bilang banyak, sedikit tidak koheren. Ya S8 itu koheren banget. Bahkan dia ya emang BA, salah satu BA paling koheren yang gue pernah coba. Jadi koherensinya lebih bagus di S8. Sama di teknikalnya, buat gue gini loh, S8 itu memang berasa lebih kebatas, lebih berasa rapih tapi, dan juga berasa lebih bisa ada detail dan clarity-nya di sini. Nada-nada yang terbatas itu lebih berasa detail. Kayak contohnya, kebanyakan vokal itu gue simply artikulasi vokal itu lebih berasa di S8 buat gue. Pengucapan kata-kata dari sebuah lagu itu lebih berasa lebih jelas di S8. Kalau mau yang cepat nih, gue pakai contoh lagu yang cepat aja, yang pakai nada sih tapi itu lagunya Kenshi Yonezu yang lagu La Campanella, yang kan dia ada nada awal perhatiin nada itu aja. Kalian bandingin dua ini, kalian bakal ngerasa bahwa S8 itu punya definisi nada kayak lebih tajam begitu. Gue nggak ngomong lebih tajam sakit gitu ya, cuman secara pointing, secara definisi, secara clearness, clarity itu lebih berasa di S8 ini. Jadi di Clairvoyance itu tidak se-detail, clarity-nya tidak se-S8 ini. Dan juga untuk separasinya dan juga pinpoint imaging, jujur aja buat gue S8 itu lebih kecil. Kayak 3 soundstage-nya lebih kecil, si soundstage-nya jelas itu lebih besar. Si Thea Audio ini lebih gede gitu. Si S8 lebih kecil. Tapi dalam bola yang kecil ini, buat gue S8 itu pinpoint 3D-ness-nya lebih bisa sharp imaging gitu. Oh ini di depan, ini di belakang, ini rada ke atas, ini rada apa. Itu buat gue lebih sharp imaging. Kalau di sini lebih wow, lebih megah, lebih mewah, lebih lebih ke segala arah gitu, bolanya besar gitu. Jadi intinya buat gue dua-duanya itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Bahkan buat gue bisa kadang-kadang saling menutupi kalau misalnya kita ngomong gitu. Tapi ini
buat gue jujur aja, kalau ngomong tonal doang, gue lebih suka clairvoyance. Tapi kalau digabung, kita ngomong koherensi, kita gabung soal definisi nada, dan terpenting, ada satu faktor yang buat gue bener-bener bikin gue, yes, udah gue pasti pilih S8, simply fittingnya aja, karena buat gue fitting itu penting banget. Jadi gitu aja buat gue kali ini, buat gue clairvoyance tetap salah satu ayam yang gue yakin wajib banget dicoba. Buat gue bahkan mungkin lebih gampang merekomendasikan clairvoyance daripada S8 di harganya. Jadi gue sangat ngomong, kalau kalian punya kesempatan, kalian punya budget 10 jutaan, cobain si audio clairvoyance. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa ini rada ya untuk mencari yang lain gitu, alternatif yang buat gue juga recommended banget, baru S8 jujur aja, karena suaranya kayaknya lebih gampang direkomendasikan clairvoyance ini, tapi fittingnya lebih gampang direkomendasikan S8 jelas. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.